Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli Muhammad. Kita masih bisa berjumpa atau bersilaturahim dalam perkuliahan ini melalui Zoom. Eh, Kuat sekali keinginan hati saya sebenarnya mau hadir ke ruangan karena mau menutup kuliah. Tapi memang betul-betul tidak bisanya itu saya pikir tadi kan acara pembukaan. Nah, setelah pembukaan pimpinan enak saya pergi izin kuliah ke Kobah lama ini saya pindah ruangan aja. Pak Abdullah, Ah, ya Prof. oke. Absensi, absensi tolong ditandatangani Mm-mm. eh, apa eh, sesuai dengan pertemuan kita yang kan Zoom, yang patut Baik, diisi tanda tangan. Lalu tulis nama saya nanti satu saat saya ke Goba, saya ya, minta siap, absentualisasi, saya tanda tangan nanti, ya. Nah, jadi siap Prof. absen itu tetap diisi tanda Eh, tangan kalian ya, pertemuan kita. tetap 8 kali pertemuan ya Prof. Iya, isi 8 pertemuan aja. Nah, gitu. Ya, Jadi artinya berapa kurang itu nanti kita beri dalam bentuk penugasan. Baik, sebenarnya saya ingin sekarang nih kita ada masuk. Nah, data itu kita lanjutkan, uji normalitas, uji homogenitas. Atau Nah, pakai nanti wifi saya. yang tugas satu, kan ada dua tugas tuh saya beri. Nah, yang tentang ngolah data kan, ya kan, betul ada dua tugas ya. ya Prof, ada dua Prof. Ya, nah, yang tugas kedua nanti itu dengan Bu Ayu, Nih, yang regresi Bu Ayu. Kak. Nah, yang saya sampai uji perbedaan saja. Nah, itulah yang diselesaikan. Nah, jadi untuk membuka diskusi kita atau untuk memberi supaya memang ada juga perkuliahannya, eh, saya beri pengantar sebelum nanti ada yang presentasi menunjukkan bagaimana cara di SPSS ya. Kunci kita sebenarnya kalau belajar di SPS itu kuncinya hanya sebenarnya saat menginput data. Nah, memberi variable name, data, data name, itu aja kuncinya. Kalau sudah berhasil kita menginput datanya dengan benar, nah nanti tinggal utak-atik akan cari analyze. Nah, baru kita cari di analyze itu banyak, kita carilah apa menu yang mau kita uji normalitas di mana ada. Nah, karena terlalu banyak di SPSS itu, itulah yang dibantu oleh buku untuk mempercepat. Sebenarnya kalau Anda nggak mau pakai buku, Anda coba-coba aja, cari-cari aja, seperti kita belajar di handphone, bisa. SPSS itu cukup mudah. Nah, gitu. Nah, hanya mungkin ketakutan Anda aja kalau yang mau halal. Tapi kalau udah nanti, nah ini maka itu ini kita mau coba. Nah, itu yang jadi dia nanti SPS itu kan ada dua pintu, ada dua inputnya. Jadi ada variable name, lalu input data. Nah, saat memberi nama variable name itu yang penting. Lalu ada di situ nanti measure, lalu ada di situ nanti desimal, lalu di situ ada level. Nah, gitu. Nah, inilah, memang saya sebenarnya mau betul-betul ingin hadir ke kelas sebenarnya untuk menutup kuliah ini, tapi memang karena keadaan yang memang itu tadi kendalanya,
pimpinan lengkap masih ada di ruang pertemuan. Nah, pertemuan itu saya ke kantor prodinya yang menggagas, masa saya hilang. Nah, itulah yang membuat saya sulit. Saya pikir tadi kalau udah selesai pembukaan, nah pimpinan izin mungkin ada kegiatan, nah saya mau izin. Kalau izin, kalau nggak ada pimpinan kan saya bisa ngatur panitia. Nah, Pak izin sebentar menjelang siang. Nah, lalu lari balik lagi karena kegiatannya 1 harian. Nah, itulah yang membuat kendala. Jadi baik tanpa ya. Lalu nanti tugas itu yang setelah dibuat boleh diskusi, boleh bertanya. Yang penting Bapak Ibu paham. Karena itu dasar nanti Bapak Ibu untuk membuat tesis. Nah, nanti dibuat tesis itu ya itu. Nah, kalaupun nanti saat membuat tesis minta bantuan ke orang lain, mengolah datanya yang ahli SPS, nggak masalah. Tapi Bapak Ibu harus mengerti. Jangan nggak ngerti sama sekali, suruh orang buat, nah, nanti bingung sendiri. Maka itu di perkuliahan ini untuk membuka jalan pengetahuan sehingga kita ngerti, walaupun nggak akan mahir. Tapi sebenarnya setelah ngerti, kalau mahir itu berlatih-latih terus, mencoba mahir itu. Nah, nah, jadi sehingga kita minta bantu kepada orang, tapi kita udah ngerti, sehingga nggak hanya asal jadi saja gitu, seperti itu. Nah, baik, mungkin itu ya yang ingin saya tegaskan. Nah, sekarang siapa yang mau share screen ini? Cara menggunakan gunakan data yang saya beri tugas satu itu untuk uji normalitas saja dan uji homogenitas saja dulu. Nah, nanti uji perbedaannya untuk menguji hipotesisnya. Nah, setelah dia normal, nah berarti kita pakai statistik parametrik, berarti boleh menggunakan uji T. Tapi kalau seandainya tidak normal, berarti kita memakai statistik non parametrik. Nanti di SPSS itu ada juga pilihan non parametriknya. Apakah pakai mean Whitney, Wilcoxon, nah gitu. Itu pengantar. Silakan untuk membantu atau memang membuka jalan bagi yang memang baru pertama berkenalan dengan SPSS. Siapa yang presentasi? Nah, kita beri kesempatan juga dulu ke yang lain Pak Abdullah, supaya jangan kesan Pak Abdullah terus nih. Tapi kalau nggak ada, akhirnya ke Pak Abdullah juga nih. Nah, gitu. Dipa itu Pak, eh, Nah, siapa yang mau apa Dipa nih? tadi sudah bersedia, yang fresh graduate. Oh, Dipa Dipa, Erlina Septiani. Ya, ya. oke. Boleh Dipa, silakan Dipa. Sebentar, saya buka share screen-nya udah bisa multi nggak ya? Izin coba ya Pak. Ya, boleh, boleh. Oke, silakan. Saya kira udah bisa tuh untuk share screen-nya. Oke, udah multi. Sudah. Share screen-nya sudah saya buka untuk yang peserta. Boleh. Silakan. Coba yang lain perhatikan ya. Paling nggak untuk membuka jalan, memahami. Kalau nanti Bapak Ibu ingin mempermahir, beli aja buku SPSS atau statistik yang bilang itu, nanti mencoba-coba mudah, tidak terlalu susah SPSS itu. Nah, gitu. Silakan Dipa. Dipa suaranya. Ya, belum buka mikrofonnya Dipa. Bentar ya Pak. Ya. Oke. Nah, nih. Baik, mungkin Bapak berkomentar dulu sedikit Dipa. Izin Dipa ya. Iya Pak, Ini iya. yang saya bilang tadi, ini adalah layar depan daripada SPSS. Tengok di sudut kiri bawah kan ada variable view, ada data view. Nah, ini kunci di SPSS ini. Sebentar Dipa. Jadi kuncinya itu adalah mana data yang mau kita olah dan apa permasalahannya. Nah, kuncinya keberhasilan kita dalam memberi nama variable view-nya, menyusunnya seperti apa. Nanti datanya bisa diinput manual, bisa diletakkan data itu di Excel, baru dikopikan ke laman SPSS ini. Itu antara variable view dengan data view, itu dia 2 kolom, tapi di dalam aplikasi SPSS dia saling membaca. Nah, itu sudah terkoneksi dengan aplikasi. Jadi jangan bingung Anda.
Jadi Anda ketik di variable view, lalu Anda input data di data view, dia di aplikasi SPS-nya sudah nyambung. Nah, oke, silakan Dipa Erlina. Ini Dipa panggilnya siapa enaknya nih? Erlina Dipa, Septiani Pak. Dipa ya. Oke, oke, silakan Dipa. Nah, silakan Dipa. Ya, Pak. Ya. Coba ajarkan dari awal memasukkan data tuh Dipa, bisa? Kan oke, silakan. Nah, Iya. Pertama-tama data yang kecilkan karena berdekatan itu, jadi kecilkan mic yang laptop kawan yang satu. Karena dia kalau dekat dia storing apa bergema gitu dia. Yang laptop kawannya dikecilkan volumenya. Dipa bicara aja. Yang atau kalau enggak agak jauh kan dikit. Oke, silakan Dipa ada. gitu, Pak. Pak, ini yang nilai post testnya aja ya, Pak? Boleh yang simpel satu data boleh. Pertama kita copy nilai untuk post testnya itu ke Excel. Mungkin bagusnya dulu variable view-nya ditulis dulu. Bapak lebih cenderung beri nama dulu variabelnya, Oh gitu. baru copy datanya. Iya, variable view dulu. Supaya jangan bingung. Kalau pemula bagusnya dari menamakan variabel dulu. Kalau bisa, Dipa. Namakan variabel SPS. Di SPSS-nya, Nah, Pak. ya kan variabel view dulu, jangan langsung Sini. kan memberi itu dia. Nah, beri nama Oh, variabelnya dulu apa sesuai dengan oh konteks kelas masalah. kelas A, yang kedua kelas B. Di sini desimalnya itu kan 2 kita ubah aja ke 0 biar angka-angkanya Nah, tuh ya, nggak berkoma-koma dia. iya Nah, nggak itu ada koma-koma. perkenalkan Dipa, bimbing. Lalu tipenya Dipa, tipenya itu kan itu ada numerik, ada coba klik. Ah, Nah, itu ada coba nah, kan ada numerik, oh, ada string, ada ini. Nah, itu perkenalkan. Nah, sekarang kan itu kelas itu apa? Jangan kelas lah. Hasil belajar atau apa? Hasil belajar kelas A. Jangan huruf oh, besar, huruf kecil aja. oh nggak di labelnya aja Pak yang hasil belajar. Oh boleh. Kalau mau di situ boleh aja. Boleh. Boleh. Di label. Nggak, terangkan kenapa numerik, Fadila. Kenapa numerik? Kenapa? Kan banyak pilihan tadi itu. Nah, di situ harus ngerti. Nah, kan ada numerik, ada string. Koma. Kalau datanya itu kualitatif, itu yang dipilih string. Tapi kalau datanya itu berupa angka atau numerik, nah, maka yang dipilih numerik. Nah, data yang mau kita input kan berupa angka, maka itu pilihannya numerik. Nah, gitu. Dah oke. Saya aja yang bantu Dipa. Oke, dah oke. Maka itu di situ ditulis numerik karena data yang mau kita input itu numerik. Oke, silakan. Di labelnya kita bikin hasil belajar kelas A gitu ya Pak. Yang kedua hasil belajar kelas B. Tunggu dulu, value-nya tengok. Value-nya. Klik value. Nah, coba. Nah, kan di situ yang sebenarnya memberi eh, tapi nggak tahu nih mesti siapa. Oke. Nah, baru dua hasil belajar kelas B.
jenis data berdasarkan Belum. skala pengukuran. Sudah ada nggak kita diskusi itu? Data Belum, ordinal, data belum Pak, nominal, Oh, belum data ada, Prof. interval, belum Pak. data rasio. Sudah ada Pak Abdullah? Belum, belum, Prof. Oh sayang. Tapi kalau nggak salah katanya Bu Ayu waktu pertemuan pertama ada menjelaskan tentang jenis-jenis data. Itu mungkin sebabnya Bapak nggak nerang itu. Anda ada ngerti nggak istilahnya data nominal, data ordinal? Nah, scale itu adalah menggabungkan antara data interval dengan data rasio. Saya contoh aja sedikit di sini. Misalnya laki-laki kita simbolkan satu. Misalnya kan ada di formulir buat KTP itu. Perempuan nol. Nah, itu data apa namanya? Satu dan nol itu. Nggak Eh, paham ya? Nah itulah payahnya memang. data jenis kelamin, berarti dia harus Enggak, bukan soal jenis kelamin ini kan. Misalnya kan kita membuat ada kolom misalnya isi KTP itu kan laki-laki kan kita simbolkan dengan satu, perempuan dengan nol. Nah, kan satu nol itu kan data. Tapi kalau seperti itu keadaannya itu data apa namanya? Semua aja Bapak Ibu ini enggak paham. Kalau misalnya juga gini, kan misalnya listrik ada arus itu satu simbolnya. Kalau tidak ada arus nol, nah itu maka itu tabel simbol on off itu. Nah, itu kalau satu nol seperti itu data apa namanya itu? Berarti nggak ngerti data nominal, data ordinal, interval nggak paham ya. Epi Gilpatri mana Epi Gilpatri ngerti nggak data nominal? Sekarang kalau hasil belajar itu data apa dia? Nominal, ordinal atau scale? Halo, Epi? Apa Pak? Nggak paham. Hmm. Ya udahlah, pilih yang scale. Data itu pilih yang scale, oke. Keduanya juga scale. Kalau udah, oke, lanjut aja. Ada. Sekarang baru input data sesuai dengan nama variabel itu. Silakan, saya serahkan aja lah ke siapa tadi? Depa siapa tadi? Nanti Dipa, bingung pula. Pak. Bagaimana bisa Depa aja lah. Nanti bingung pula kalau saya dari sini. Karena saya nggak mengendalikan SPSS-nya. Kalau Silakan, yang Dipa, untuk yang silakan, data silakan. kelas A-nya kita kopikan. Yang kelas A kita taruh di variabel kelas A. Kenapa, Mbak? Untuk yang kelas B juga kita pindahkan ke variabel kelas B. Nah, setelah datanya semua tercopy di data view, selanjutnya kita mencari normalitas. Itu di atas ini ada menu namanya analyze. Itu kita pilih yang deskriptif statistik. Selanjutnya explore. Nah, di sini ada hasil belajar kelas A dan hasil belajar kelas B. Semuanya ini kita kontrol A, kita pindahkan ke dependent list.
klik yang tanda panah ini. Nah, sudah pindah. Di sampingnya itu ada menu plot. Kita checklist yang normality plot with test. Selanjutnya continue. Oke. Nah, di sini ada hasilnya. Kita scroll ke bawah. Ini tabel yang test of normality. Kita Sebentar, siapa? menggunakan yang Sebentar, outputnya kok nggak keluar di sini, di Zoom-nya. Output, sebentar, Pak. ya coba Zoom-nya tadi kali. Share screen-nya ambil yang apa? Cara share screen-nya. Oke, coba ulang, boleh ulang share screen. Ini cara main Zoom, ini Pak Abdullah yang boleh dibantu tuh Abdullah. Dia cara share screen-nya mungkin dia nggak. Oh, Oke, coba. udah, Hmm. udah nampak. Ada nampak, Udah. ada. Oke. Nah, ada. Coba jelaskan. Jadi kalau berhitungnya oleh SPSS itu hanya detik. Per detik aja keluar semua hasilnya itu. Itu lengkap semua yang kita minta statistik itu. Nah, sekarang bagaimana melihat normalnya itu dari mana? Nah, boleh coba Diva. Dari tabel test of normality ini yang bagian Ah. Shapiro wheel ada di sini sig-nya. Jika kecil dari 0,05 maka data tidak normal. Seperti yang kita lihat di sini, hasil belajar kelas A, sig-nya adalah 0,0,06, di mana itu lebih kecil daripada 0,05. Sehingga bisa dikatakan data hasil belajar kelas A itu tidak normal. Ya. Dan untuk yang kelas B itu kita lihat di sini ada 0,243, di mana itu lebih besar daripada 0,05. Sehingga data hasil belajar kelas B bisa dikatakan normal. Oke. Coba perhatikan, itu di SPSS itu ada 2 uji untuk menguji normalitas. Pakai uji Kolmogorov-Smirnov itu yang kolom pertama, pakai uji Shapiro-Wilk itu yang kolom kedua. Jadi itu ada 2 uji itu Dipa. Kamu bisa pakai Kolmogorov, kamu bisa pakai Shapiro-Wilk. Cara melihatnya tetap sama dari signifikan masing-masing. Nah, dia kan artinya apa? Mungkin Kolmogorov tingkat pendekatannya lebih tinggi. Bisa jadi dengan Kolmogorov dia tidak normal, tapi dengan Shapiro-Wilk dia normal. Tapi ini kejadiannya sama-sama nih. Karena di Kolmogorov p-value-nya juga 0,008. Nah, kalau di Shapiro-Wilk p-value-nya kan 0,006. Ya, artinya kedua-dua itu sama-sama kecil dari alfa. Nah, dia kan kriterianya kapan suatu data itu dikatakan normal apabila p-value-nya atau signifikannya itu lebih besar dari alfa, tingkat signifikansi kepercayaan kita. Misalnya kita pakai alfa 0,05. Nah, dia harus besar dari 0,05. Nah, ternyata di hasil belajar kelas A itu p-value-nya atau signifikansinya itu nilainya lebih kecil dari alfa 0,05. Jadi baik dengan uji Kolmogorov-Smirnov ataupun dengan uji Shapiro-Wilk, nah, ternyata melalui kedua data itu data hasil belajar kelas A tidak berdistribusi normal. Berarti kalau kita mau menguji kelas A itu tidak bisa dipakai statistik parametrik, tapi kita memakai statistik non parametrik. Tapi tunggu dulu, sebenarnya masih ada uji normalitas yang lain. Bisa pakai Kiki plot, bisa pakai PP plot, ada di SPSS itu. Kan kapan suatu data itu dikatakan tidak normal? Apabila semua uji daripada uji normalitas yang ada itu ternyata dia semuanya tidak normal, barulah kita simpulkan data itu tidak normal. Kalau hanya 1-2 begini saja belum boleh kita nyimpulkan tidak normal. Memang menurut uji Shapiro-Wilk dia tidak normal. Menurut uji Kolmogorov tidak normal. Jangan-jangan menggunakan uji skewness, PP plot atau Kiki plot atau chi-square dia normal karena normalitas data itu sifatnya pendekatan. Nah, ini ya memang dah harus lebih bisa menghayati lah apa maksud pendekatan di situ. Nah, tapi untuk sekarang memakai Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk kelas A tidak berdistribusi normal. Tapi tidak serta-merta kita menyimpulkan dulu data itu tidak normal. Mestinya kita cari uji yang lain. Nah,
Boleh nanti kita lihat nanti uji yang lainnya itu gimana. Nah, tapi untuk hasil belajar kelas B itu dia normal karena baik yang Kolmogorov-Smirnov itu kan p-value-nya atau signifikannya kan 0,200. Nah, kan itu lebih besar daripada 0,05. Dan yang Spirowill juga p-value-nya atau signifikannya 0,243. Akan lebih besar, berarti data hasil belajar kelas B berdistribusi normal menggunakan dua uji ini. Oke, paham? Ada pertanyaan sampai di situ dulu? Ini cara menguji ini. Sebelum kita tunjukkan cara yang lain. Sudah ngerti caranya? Paling nggak untuk membuka jalan dulu, kan gitu maksudnya. Membuka jalan memahami SPSS. Memang untuk paham lebih jauh itu ada baca buku, nanti ini atau belajar dengan orang, nah itu. Tapi ini udah berhasil kita nih untuk membuka jalan begini ya. Jadi semudah ini saja sebenarnya SPSS itu. Hanya asal pandai membaca output dari SPSS itu. Yang di atasnya adalah statistik deskriptif. Nah, yang di atasnya. Yang di atas. Nah, nih. Ini statistik deskriptifnya semuanya ini. Hasil belajar kelas A, minnya sekian. Mediannya sekian. Variannya sekian. Standar deviasi sekian. Range sekian. Nah, skewness. Itu pakai skewness bisa juga tuh melihat titik normalnya. Lengkap sudah. Nah, itu deskriptif, artinya statistik deskriptifnya. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Bisa kira-kira untuk membuka jalan aja dulu. Akan mempermahir, ya. Nah, baru kita buat laporan. Oke, kalau tidak, Dipa coba balik ke SPSS tadi, ke halaman awal ini kan outputnya. Nah, outputnya ini bisa disimpan, bisa nggak disimpan? Kalau mau disimpan, simpan. Nah, balik ke halaman A ya, halaman awal SPSS. Nah, yang itu, tuh. Nah, sekarang kita coba, Dipa tahu nggak bagaimana cara menguji normalitas data itu tapi pakai uji yang lain? Belum tahu, Pak. Nah, coba klik analyze. Klik analyze tadi balik. Analyze. Nah, ambil deskriptif. Coba tengok di deskriptif statistik itu balik. Nah, itu tengok. Itu ada di bawahnya tuh PP plot, ada Kiki plot. Ah, tuh. Itu juga untuk menguji normalitas data, tapi cara membacanya lain. Nah, ya ini yang saya suruh bantu pakai buku tuh. Boleh klik PP plot itu. Klik PP plot tuh. Nah, dah, pindahkan balik. Nah, kan itu tes distribution normal. Saya tunjuk dulu tes distribution normalnya Dila. Tes distribution normal yang dia, itu dia. Itu kan menguji normalitas data yang di itu tuh. Nah, itu udah tinggal diokekan saja. Jalan dia tuh. Ah, ini dia. Yang tabel gerak, tinggal belajar. Ini dia. Mana, Ini Pak? yang hasil belajar kelas A. Dia Oh, cara ini. bukan di situ baca normalnya. Baca normalnya di grafik ini ya. Ini yang di grafik iya. titik-titik ini. Kapan dia dikatakan normal? Apabila distribusi titik-titik data, gambar titik-titik data itu tuh. Dia mirip mendekati garis tuh. Itu kan agak melenceng dia. Nah, itu dia. Coba tengok yang B. Kan B tadi normal. Nah, kan yang B dia mendekati ke garis itu. Mirip ke garis itu, nggak terlalu jauh lencengnya. Maka B itu dikatakan normal. Nah, itu kalau pakai PP plot, cara melihat normal data. Jadi data itu menyebar itu dekat garis itu. Coba bandingkan dengan yang A tadi. Nah, ini kan lebih dekat. Coba bandingkan dengan A. Yang A bukan ini, ini ya. Ini kan agak jauh dia. Melenceng agak begitu. Ini tidak normal. Jadi cara menguji normalitas data itu dari PP plot seperti itu. Nah, coba pakai Kiki plot lagi. Tutup tuh, pakai Kiki plot. Maka itu belajarnya itu dari baca di buku cara membantunya. Karenanya yang bawah, Kiki plot. Akan juga ada tes distribusi normal di Kiki plot. Jadi kita bisa juga menguji normalitas data itu dari Kiki plot. Coba oke kan aja lagi. Sudah tuh. Udah oke tuh. Nah, lihat bawah dia mirip tuh. Nah, kan seperti ini. A itu seperti itu.
Nah, menurut Kiki Plot malah yang ada bisa jadi ditafsirkan dia normal ini karena ada mendekati. Cuman yang ujungnya ini aja yang tinggi. Jadi seperti membaca hasil apa dokter kita di apa sini. Dia enggak pakai angka, dilihat dari bentuk distribusi data ke garis lurus itu. Coba lihat yang hasil B. Nah, kan lebih dekat tersebarnya ke garis itu. Bisa jadi pakai Kiki Plot ini, A itu sudah dia akan diasumsikan normal itu. Dia nanti lihatnya itu coba dilihat. Nah, ini membaca ini. Paling enggak walaupun belum Anda paham, tapi nanti ini dibantu dengan buku membacanya. Paling enggak Anda ada tahu itu dulu. Karena memang untuk dapat memahami dengan baik ya perlu berulang-ulang. Tapi dah tahu Anda cara ngujinya itu Kiki Plot. Coba tengok yang A tadi balik. Nah, yang grafik di bawahnya, yang grafik hanya deternet normal. Ini mungkin yang apa sebarannya itu apa nih? Deternet norma Kiki Plot hasil belajar kelas A. Dari sini mungkin melihat ininya. Yes. Deviasinya itu agak jauh. Hmm. Nah, jadi membaca normal-normalnya itu seperti ini. Oke, sementara paling enggak ada 4 cara kita ajarkan. Ada lagi cara lagi tuh pakai skewness tadi. Jangan-jangan dengan skewness dia normal. Skewness itu baca teorinya dulu. Skewness itu melihat perbandingan apa gitu. Pokok tahu ilmu aja dulu nih sekarang belum bisa mengapakan. Sampai di sini ada yang bertanya lagi tentang uji normalitas data. Sudah 4 tuh yang kita peragakan. Walaupun hanya sebatas mengetahui dulu. Belum untuk kemahiran. Kemahirannya nanti Anda bantu dengan membaca buku. Bagaimana cara membaca outputnya itu. Nah itu udah jadi dia tuh. Penting kan nggak awam lagi tentang SPSS. Oke, saya serahkan kembali ke Dipa. Apalagi yang mau ditunjukkan Dipa? Silakan Dipa. Uji homogenitas Dipa. Terakhir Pak, Dipa. mau nanya Pak, Oh, boleh, silakan. yang meragukan saya semalam itu mengerjakan Pak, tabel datanya kan ada nilai post test dan ada pre-test. Apakah yang sekarang dimasukkan DIPA kan baru yang post test kan hasil. Data pretestnya gimana Pak? Apakah harus kita tentukan juga seperti data post test atau hanya pengecoh? Ngeco apa? Mau ngeco apa? Nggak ada Maksudnya istilah tidak ngeco-ngeco. diperhitungkan dalam hitungan mencari Itu normalitas. kan mau digunakan untuk apakah terdapat perbedaan tadi kan? Kan nanti ada langkah di bawahnya lagi. Soalnya itu seperti apa? Coba Linda tutup dulu apa? Bukan tutup ya, minimeskan SPSS. Coba muncul sharekan soal kita kemarin. Soal yang saya share itu bisa, Dipa, pandai main apanya? Minimeskan, nih, oke, oke. Coba baca, tengok soalnya dari atas. Kan pertanyaan saya apa? Coba pertanyaan hipotesisnya dari atas dulu. Nih, kan saya buat, seorang peneliti melakukan penelitian dengan sampel 2 kelas. Ini kok ontro? Dia maksudnya satu kelas kontrol. Kontrol kelas A sebagai mana tuh? Gimana tuh? Itu salah kalimatnya itu. 2 kelas, satu kelas kontrol, satu kelas eksperimen kan gitu di soalnya itu kalau nggak salah Ya, enggak. Itu tapi tuh kok kami udah bisa jadi berubah begitu. Itu kok DIPA udah jadi ke apa? Kontrol kelas A sebagai kelas gimana tuh DIPA? Itulah kacau tuh kalimatnya tuh. Pak, memang begitu aslinya kemarin Pak. Oh, berarti saya salah ketik tuh. Iya, Saya makanya kemarin banyak yang bingung kalimatnya Pak. Saya salah ketik ini lawannya. Itu maksudnya seorang peneliti melakukan penelitian dengan sampel 2 kelas. Satu kelas kontrol, satu kelas eksperimen, satu kelas kontrol. Nah, kelas A sebagai kelas eksperimen.
kelas B sebagai kelas kontrol, atau mau langsung gitu aja. Nah, boleh lah, boleh tulis tuh. Satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen. Titik. Nah, eksperimen. Kelas A, Nah, baru titik. Baru kelas A tuh K-nya huruf besar. kelas A yang kontrol, kelas B Kelas A, eksperimen, ganti di Pak. enggak, Beda udah, salah. itu. Kelas A sebagai kelas eksperimen, kelas B sebagai kelas kontrol. Ada. Bapak bilang tadi. Enggak, udah, gitu aja. Nah, berdasarkan teori, pembelajaran di kelas A lebih baik dari pembelajaran kelas B. Nah, secara teori. Nah, anggap kita ada membuat kajian teori itu gitu. Nah, misalnya kelas 1 kelas eksperimen kan kita nggak tahu mungkin diajar pakai katakanlah pakai model PBL atau apa gitu. Nah, secara teori PBL itu lebih baik daripada yang diajar di kelas B. Kelas B itu hanya diajar seperti biasa saja, konvensional. Nah, kira-kira gitulah logika penelitiannya. Nah, lalu data penelitian menunjukkan hasil belajar seperti di bawah ini. Nah, dapatlah hasil belajar kelas A seperti itu, hasil belajar kelas B seperti itu. Tapi tunggu dulu, itu memang mau kelas kontrol, kelas eksperimennya mana? Biar aja lah, mana aja lah. Itu kan ini hanya membuat itu aja. Data penelitian menunjukkan, oke, ujilah apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar kelas A dan kelas B dengan alfanya alfa 0,05. Kelas mana yang lebih baik? Buatkan interpretasi Anda. Nah, itu saat sebenarnya pretest itu, nah ya memang nih, itulah memang perlu di kelas itu. Nilai pretest itu sebenarnya untuk menunjukkan bahwa antara kelas A dan kelas B itu adalah apa ya, homogennya itu kan kita boleh melakukan eksperimen bahwa antara kelas A dan kelas B itu adalah sama gitu. Sama di situ maksudnya ya kan jangan sebelumnya kelas A itu udah lebih baik, kelas A itu kelas unggulan, kelas B ini enggak unggulan, lalu kita buat eksperimen itu. Kan enggak boleh. Kan antara A dengan B harusnya. Jadi nilai pretest itu sebenarnya untuk mengecek itu gitu. Mengecek apakah antara kelas A itu dengan kelas B itu ekivalen. Kalau saya sebut homogen, nah kan ada homogenitas, maksudnya dia kemampuannya sama gitu. Nah, baru nanti kita lakukan eksperimen. Nah, yang A kita beri tindakan, yang B tidak kita beri tindakan. Jadi kalau ibu apa tadi yang bertanya? Ibu Bu siapa tadi yang Marlinda, tanya? Pak. Nah, Bu Marlinda tanya, untuk apa pretest itu digunakan Pak? Apa pengecoh? Nggak ada istilah pengecoh di sini. Ini bukan soal ujian dalam objektif untuk option pengecoh, nggak. Ini pretest itu untuk menunjukkan bahwa antara kelas A dan kelas B itu paralel. Nah, gitu. Jadi dia mesti homogen itu. Antara A dengan B homogen. Nah, kalau nggak homogen kan berarti variannya berbeda. Nah, berarti kan nggak boleh kita bandingkan. Masa kita membandingkan pacu lari antara atlet dengan orang biasa? Nah, kan gitu maksudnya. Paham kira-kira? Bisa diterima kira-kira nih? Ini udah Nanya masuk. lagi, Pak. Nah, boleh. Kehomogenan itu dilihat kalau kita pasangkan data kan misalnya 130 sama 67 kan jelas-jelas jauh berbeda, Pak. Apakah kita rata-ratakan? Apakah kehomogenan itu juga dilihat dari jumlah yang sama? Atau bagaimana dasarnya kita bilang homogen, Pak? Kan ada uji homogenitas. Itulah kita belajar uji homogenitas itu. Jangan dilihat banyak sama data rata-rata. Kan uji homogenitas data. Kan itu yang mau kita tunjukkan lagi sesudah ini. Oke, Pak. Paham, Bu? Kira-kira bisa? Jadi uji homogenitas data itu bukan Ibu reka-reka berdasarkan, oh ini rata-ratanya sekian nih, gini nih, homogen nih. Nggak begitu. Ada uji homogenitas. Kan yang sesudah ini kita mau lakukan uji homogenitas. Yang tadi baru uji normalitas. Nah, jadi ada di dalam saya itu bagaimana cara mengujinya. Dia pakai Lipen test tuh, uji Lipen. Oke, Bu Marlinda, kira-kira ada bisa sementara dulu? Biar kita peragakan suruh Dipa memperagakan bagaimana uji homogenitasnya. Bu Marlinda? Udah, Pak. Nah, boleh. Lanjut. Lanjut dulu ya, sementara ya. Oke. Coba Dipa
Gimana cara kamu? Apakah antara kelas A dan kelas B itu homogen? Jangan orang satu kelas saja DIPA. Kan kamu bisa seperti tadi kan kamu menguji normalitas kan hanya uji normalitas kelas A, uji normalitas kelas B. Kalau uji homogenitas gimana DIPA? Coba silakan DIPA. Iya, Pak. Oke. Ini udah betul-betul teknik analisis data nih ya. Sebenarnya ini yang betul-betul mesti Anda. Kan nanti teknik analisis data itu ya. Kalau untuk uji homogenitas itu variabelnya yang pertama hasil belajar, nilai hasil belajar. Nilai hasil belajar. Nah, Yang selanjutnya dia nggak tahu apa. Ah, iya. Iya, oke. Spasi. iya lupa, nggak bisa spasi. Belajar. Yang variabel keduanya itu kelas. Di sini di value-nya yang hasil nilai belajar itu kita kosongkan aja. Terus untuk yang kelas itu kita beri label. Kayak ini kan 2 untuk hasil belajar dari kelas B. Kita kasih labelnya 1 untuk hasil belajar kelas A. Nah, seperti itu. Oke kan? Untuk label di sini hasil post test gitu aja, Pak. Boleh. Enggak, kamu yang mau kamu uji homogenitas datanya yang mana dulu? Halo, Assalamualaikum. Yang post test. Yang pretest ini. Mau yang mana nih? Post test aja. Post test aja. Postes kan sudah kan? Tadi belum homogenitas. Ya. Postes saja di Pak yang Ya. Nah, kita masukkan nilai hasil belajarnya. Itu untuk yang pertama kelas A. Kita kopikan dulu hasil belajar yang kelas A. Nah, untuk di sebelahnya itu kan label kelasnya tadi kalau untuk kelas A itu 1. Jadi kita copy di sampingnya ini. Itu kayak mana biar bagus? Yes. Ya kan, harusnya di external. Gitu. Yang nomor 26 sama nomor 26.
Ini satu. Ya kan? Yang kelas B-nya. Coba Dipa, oke, dah. Ya enggak dong. Ini kelas A, labelnya 1. Ini yang Jadi kelas cara B. memasukkan uji homogenitas datanya agak berbeda dengan cara yang tadi ya. Ya, Pak. Oke, silakan. Ini bisa diisi secara manual, bisa diletakkan di Excel dulu lalu di copy, bisa juga nih. Cara mana yang mudah aja tuh sebenarnya. Oke, silakan Dipa. Selanjutnya itu menu analyze, compare means, terus Oke, one way ANOVA. ya, boleh. Yang nilainya, hasil belajarnya itu kita pindahkan ke dependent list, kelasnya itu ke faktor. Oke. Ada menu option, di sini kita checklist yang homogeneity of variance test. Hmm. Continue, Ya. lalu oke. Oke. Bas. Ini dia. Ke bawah. Ya ini. Kan itu ada. Itu deskriptifnya nih. Yang mana Dipa? Coba jelaskan. Yang ANOVA ini signifikannya Kok 0,0. Anopa, Dipa, kita mau uji Homogeneity variance-nya, homogenitas. Pak. Ini Pak. Kan begini dia tuh logikanya. Kan kalau kita mau menguji analisis of variansi, kita terlebih dahulu harus menguji homogenitas varian. Jadi kamu tuh mengambil uji homogenitasnya di dalam uji ANOPA. Maka itu tadi kamu pilih ANOPA. Sebenarnya yang mau kita tujukan uji homogenitasnya. Nah, kamu cerita homogenitas saja dulu. Oke, silakan. Ya. Ya. Di sini nilai signifikannya 0,019. Itu lebih besar daripada 0, lebih kecil daripada 0,05. Jadi antara kelas A dan kelas B itu tidak homogen. Gitu tuh. Coba cek ke bawah, coba cek ke bawah nih. Ini di pas paruh-paruh juga baru memahaminya ini dah juga utuh. Enggak itu, Nah, Pak. dari mana Pak? Coba Pak, pelan-pelan Pak, jangan laju-laju kali gesernya Pak. Pelan-pelan lah, biar nampak kawan. Bingung, Pak. Enggak, saya bertanya Pak, itu kan baru kalau seperti itu kan baru uji homogenitas hasil belajar kelas A. Kenapa pula kamu menyimpulkan homogenitas dengan kelas B? Kan mesti ada lagi hasil belajar kelas B. Mana yang kelas B?
Kayaknya ada kesalahan, Pak. Tuh, Pak. Coba mana? Ada nggak hasil lagi di bawah? Enggak, maksudnya di output tadi. Di output tadi masih ada hasil yang beda. Coba jalankan ke bawah, ada habis tuh. Coba jalankan ke bawah. Habis tuh. Udah habis, Pak. Oh, itu kan di tabel test of homogeneity variannya kan kamu itu kan hasil belajar kelas A. Berarti itu kan seakan homogenitas sesama kelas A. Padahal kita kan ingin menguji homogenitas antara kelas A dan kelas B. Ya kan, Dipa? Iya, Pak. Nah, kenapa? Berarti ada yang keliru. Udah. Ini. Udah. Esok hari setelah membagi-bagi ganjaran Boleh lihat yang kemarin, Pak. dan Paulet. Boleh lihat. Boleh. Tahu apa, Dipa? Gitu. Dari yang belajar kemarinnya yang sudah dicobakan. Hasil buat sendiri. Iya, enggak apa-apa. Nah, itu kan. Ini, Pak, Nah. yang kemarin. Ya, berarti ini kan keseluruhan ini. Kan itu bahasanya post test. Mulai Iya, menjualnya Pak. di stasiun Berarti keseluruhan tempat biasa mestinya jangan seperti post test dulu, kan mangkal. pre-test. Kan tadi pertanyaan siapa kan Bu Merlinda itu untuk apa gunanya pre-test? Nah, kan Bu Melinda tadi apakah untuk pengecoh? Bukan masalah pengecoh. Nilai pretest itu adalah untuk kita menentukan apakah antara kelas A dengan kelas B itu homogen. Ya. Karena kita mau melakukan eksperimen. Paham nggak maksudnya? Ya. Kan misalnya saya nih, contoh, ini saya beri logika ya, mudah-mudahan terbantu nih. Saya katakanlah mungkin ada jenis tanaman obat riau, katakanlah tanaman obat riau, ini kalau diminum bagus untuk atlet, kuat larinya misalnya. Lalu saya mau mencobakan obat ini betul nggak kuat larinya mau penelitian. Nah, saya beri satu kelompok orang dengan obat ini, satu kelompok orang tidak. Lalu saya suruh orang itu lari, mana yang kuat? Kan, tapi kan sebelum itu antara kelompok yang kita beri obat dengan kelompok yang tidak kita beri obat, kan dia harus homogen dulu. Nah, itulah istilahnya pretest. Ya pretest itu sebagai untuk permintaan melihat maaf, homogenitas antara kelas A dengan kelas B. Melihat kebaikan menantunya itu, perlahan-lahan hati Paulet Suara siapa nih? Pak John Hendro. Nenek terus John Hendro. berjuang di stasiun kereta. Pak John Hendro, matikan mic. Karena Bapak dengar suara Bapak sini bocor. Kira-kira bisa memahami tidak Bapak Ibu? Pak, Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan terbantu. Nanti dengan Bu Ayu saya kira nanti masih bisa didiskusikan lagi. Aku keras. Gitu. Dan Paulet mulai membaik. Dia juga sudah bisa membayar tagihan-tagihan yang selama ini nunggak. Suatu hari ketika ingin Ini berangkat Pak John Hendro kayaknya ada di pertemuan juga jadi. mereka kesal. Di mana? Di depan situ ya. Oke Dipa. Ini berarti homogenitas nilai post test. Nah, tapi itu udah keseluruhan. Berarti itu dia homogen atau enggak Dipa? Homogen, Pak, karena lebih besar daripada 0,05. Nah, kita maunya yang pretest itu seperti ini Dipa. Arti dia pretest. Udah ada yang kemarin mengerjakan pretest. Ya, tapi gimana kamu melakukan tunjukkan ke kawan kan gitu maksudnya. Kan untuk belajar kawan ya gitu. Tapi hasilnya seperti ini bagusnya gitu. Oh ya. Atau boleh nanti di kelas ya Dipa boleh bantu kawannya gitu. Tapi oke saya kira enggak apa-apa nanti oke. Nah, ya ini nih. Ini, Pak. Oh, ini ada. Oke. Ini udah bisa membantu. Mana yang ini homogenitas between group. Ini dia. Ini yang udah oke nih ya. Ini ANOVA nih siapa? Ini homogenitas kok ANOVA siapa?
Ini Itu uji ANOVA-nya. ANOVA-nya siapa? Uji ANOVA itu uji perbedaan. normalitas. Ini uji normalitas. Nah, ini nilai yang diperbaiki maksud saya setelah diskusi kita nanti. Bapak buat balik bagus-bagus setelah mudah-mudahan mengerti dengan penjelasan sekarang. Nah, lalu kumpul itulah yang saya nilai. Nah, itulah nilai dari saya nanti. Katakanlah nilai UTS. Tapi yang ditanjukkan di bawah tadi homogen, coba tengok homogen di Pak. Nah, ini keliru. Ini keliru nih di Pak. Masa uji homogenitas lalu tabel ANOVA kamu tampilkan? ANOVA itu bukan untuk melihat homogenitas. ANOVA itu kan untuk melihat perbedaan. Tapi yang grupnya itu lebih dari 2. Nah, gitu. Iya, Pak. Jadi jangan ini, itu keliru nih. Nah, itu diperbaiki nanti. Uji homogenitas homogenitas itu dari Lipentest tadi yang kamu tunjukkan tadi, yang ada post test tadi ya. Coba tunjuk yang post test, kamu tunjuk yang hasil kerja tadi. Dipa. Halo Dipa. Yang tadi yang output apa tadi, yang output tuh. Salah Ah. coba. Ini Ini gimana cara nunjuknya? Coba tunjuk di tes homogeneity of varian. Jangan ANOVA-nya diambil. ANOVA itu aja. Coba tunjuk di Pak. Saya nggak bisa meremote dari sini. Lipen statistik itu yang 0,75 yang di belakang itu yang untuk uji homogenitas. Bukan ANOVA yang di bawahnya uji homogenitasnya. Nah, iya Pak, salam tabel. Salah. Ya oke, nggak apa-apa dipakai. Tapi pokoknya jangan keliru, nanti perbaiki ya. Tapi maksud kita lagi untuk yang pretestnya gitu. Tadi Bu Betty bertanya, boleh Bu Betty, silakan Bu Betty resen. Ya Pak, saya bingung di menentukan. Ini Pak, apakah kedua-duanya nilai itu dimasukkan ke Pak? Sebenarnya gini, kalau mau Ibu melihat satu-satu kelas homogen, satu-satu kelas. Tapi kalau kita maksudnya melihat homogenitas antara kedua kelas, tentu memang nilai kedua kelas itu yang kita masukkan. Nah, dia kan kita yang mengendalikan. Kita mau melihat homogenitas mana. Nah, kan sebenarnya kita mau melihat homogenitas antara kelas A dengan kelas B. Nah, jadi mestinya itu dimasukkan semua dalam satu kelompok. Tapi beri label pre-test. Kira-kira paham enggak Bu Betty Murni? Bisa Bu Betty? Ya, sampai situ paham Pak. Ya gitu. Tapi yang dilakukan oleh Dipa ini tadi, dia melihat homogen per kelas dulu. Kelas A homogen enggak? Kelas B homogen enggak? Sesama kelas itu. Padahal yang mau kita maksud dengan pretest itu kan homogenitas antara kelas A dengan kelas B. Berarti kalau kita masukkan ke SPSS, itu antara data pretest kelas A dengan data pretest kelas B, itu kita jadikan satu. Berarti penamaan variabelnya cukup, penamaan variabelnya adalah pretest. Iya. Kalau keadaannya ini seperti ini yang dibilang oleh siapa nih? Itu berarti kita menguji pretest. Inilah memang itulah yang saya sayangkan tuh, kita nggak berada di ruangan. Tapi coba nanti memang tetap dibantu dengan membaca buku ya. Boleh nanti diskusi kurang SPSS. Nah, ini kesulitannya kan memang baru pertama, lalu dibimbingnya lewat online. Jadi mungkin memang, tapi paling enggak kan dah mengenal Bapak Ibu. Oke, coba dipaham. Ini coba perbaiki nih. Dan Dipa saya kira sudah punya modalnya. Artinya Dipa dah mencoba, tinggal mungkin baca buku mana yang jadi. Tapi kalau tabel ANOVA tadi jelas tabel ANOVA tidak untuk homogenitas Dipa ya, itu jelas keliru tuh. Nah, kan kita melihat homogenitas itu lewat ANOVA.
Mas asisinya. Iya. Itu berarti kalau seperti itu hasilnya, itu baru homogen untuk kelas A saja. Pretest homogen untuk kelas A saja gitu. Kalau Bahwa dua-duanya dimasuk ya kalau kan mestinya kedua-duanya dimasukkan. Jangan dibuat dua klaster begini siapa? Dipa, jangan dibuat klaster dua seperti itu. Kamu hanya membuat namanya itu pretest. Kayaknya salah menamakan di variabel view-nya, Pak. Yaitu Bapak bilang dari tadi, kan awal Bapak bilang apa? Kesuksesan SPSS itu bagaimana kita memberi nama variabelnya dengan tepat di variabel view dan menginput datanya. Kan itu Bapak bilang tadi kan? Nah, kalau ngitungnya ini Siapa yang salahnya? enggak, kalau untuk yang kedua kelas itu Dipa, jangan dibuat dua seperti itu. Kan kita seakan data kelas A dengan data kelas B itu kita masukkan jadi satu, tapi kita beri nama pretest. Kan kita ingin mengadu semua data itu dia homogen enggak? Gimana, Pak? hasil nilai itu masuk gabung gitu nilainya. Iya, karena kan dari pertanyaan Bu Melinda tadi saya menjawab itu tuh. Tapi boleh kita melihat per kelas itu tadi dulu, boleh juga tuh. Artinya kita lihat kelas A homogen enggak, kelas B homogen enggak, lalu kita lihat yang gabungannya homogen enggak. Kan Coba sebenarnya kan ke tergantung. dua-duanya ya. Iya. Masih cuma satu kelas. Di variabelnya dulu Mbak Diva. Karena Iya. kamu masih satu kelas. Data variabel tadi. Ya, coba dari segi. Nah, ambil semuanya data. Udah semuanya. Coba Udah. Mbak, dari awal di variabel Coba ulang view. lagi deh. Dari variabel view dulu. Ulang pas tes. Udah. Udah. Kayaknya variabelnya yang salah ngasih nama. Iya. Tapi oke. Karena begini. Oke, sekarang ginilah. Karena Bapak nih nanti udah dipanggil. Ada mau jam 12. Halo, Dipa. Stop share, Dipa. Stop share dulu, Dipa. Stop share, Dipa. Oke, Pak. Ya. Kenapa belum juga stop share, Dipa? Stop share, Dipa. Oke, baik. Maaf ya. Ini udah mau jam 12. Takut saya orang di ruangan. Nanti udah mau istirahat. Nanti nanya, mana Pak Elvi sekolahnya? Nanti Pak Dekan lah. Jadi saya udah mau lari ke ruangan. Ini udah mau jam 12 kan. Nanti sana mau break. Nanti udah. Karena yang punya acara saya. Jadi itulah payahnya juga saya nih. Jadi mohon maaf. Artinya tapi paling enggak jalannya udah terbuka. Tapi memang belum mungkin sampai final. Itu kalau Anda tinggal bantu dengan baca buku. Atau mungkin boleh
nanya cari orang yang pandai SPSS. Penting secara perkuliahan kita sudah tidak terlalu awam lah. Artinya kita udah kenal SPSS. Memang tadi masih terkendala, belum terlalu smooth yang tentang uji homogenitas. Tapi prinsipnya, logikanya kan itu ada logika penelitiannya juga. Soal SPSS kita mau perintahkan apa itu tergantung kita. Jadi logikanya kan saya mau melakukan penelitian. Katakanlah saya ingin menerapkan model belajar PBL. Nah, pertanyaan saya, apakah PBL ini lebih baik nggak dengan yang diajar dengan cara biasa itu? Atau PBL ada nggak perbedaan hasil belajar yang diajar PBL dengan yang tidak diajar dengan yang biasa? Nah, kan saya mengambil ada kelas, ada satu kelas eksperimen, satu kelas kontrol. Tapi kan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol ini sebelum kita lakukan eksperimen, kan kita pastikan antara dua kelas ini dia paralel, artinya homogen. Kalau enggak, kelas A ini pintar, kelas orang pintar ini kelas orang bodoh. Lalu saya beri PBL di kelas pintar. Lalu nanti hasil belajar kelas A baik, saya tuduh PBL yang membuat baik. Kan tidak benar. Padahal dia dari sejak awal sudah ini. Jadi pretest itu tujuannya adalah untuk mengecek itu. Nah, tinggal bagaimana kita lagi cara melakukan uji homogenitasnya. Itu tadi yang mungkin oleh Dipa agak, tapi mungkin Dipa dah mulai tadi. Tapi yang soal hasil Dipa homogenitas ditampilkan tabel ANOVA itu jelas keliru Dipa. ANOVA kan untuk uji perbedaan, analisis of variansi. Nah, bukan untuk uji itu. Uji homogenitas tetap dari Lipen test. Nah, Lipen statistik tadi dibilang kan. Nah, dari situ kan ada tabelnya itu. Hanya tadi memunculkan data mana yang mau kita uji tadi baru per kelas. Mestinya kan keseluruhan itu kita jadikan satu data, kita tulis namanya pretest. Sekarang data kelas A dengan data kelas B itu kita gabung jadi satu, kita uji normal. Normal nggak dia? Kalau normal kedua data gabungan kan berarti antara kelas A itu dan kelas B adalah homogen. Homogen nggak dia? Kan gitu. Nah, baru setelah itu kita boleh melakukan eksperimen. Artinya satu kita beri tindakan, satu tidak. Baru nanti data post test kan itu untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, itu jawaban logika penelitiannya. Bu Merlinda tadi yang nanya, tapi Bu Merlindanya udah hilang nih. Nah, oke, kira-kira bisa Ada, diterima? Pak. Oh, ada. Oke. Nah, sementara itu yang di satu baru Pak Abdullah. Mohon maaf betul. Ya. Boleh bertanya, boleh berdiskusi. Tindak lanjuti soal saya lengkap-lengkap Bapak Ibu buat. Nanti upload di Google Classroom. Itu link Google Classroom-nya saya letakkan di WA. Pandai join di Google Classroom. Nanti ada situ. Nanti saya buat tugas ini ya. Nanti submit di situ. Jadi cara ngumpulnya di Google Classroom. Oke? Saya share screen dulu Google Classroom-nya. Coba saya screenkan Google Classroom. Ini saya udah merasa nih, saya pasti udah dicari-cari di ruangan ini. Udah terasa oleh saya. Dan udah mana Pak Elpis ini, mana Pak Elpis ini. Itulah payah saya. Ini Google Classroom. Mana tadi Google Classroom-nya? Ini dia. Saya udah buat Google Classroom-nya ini. TAD tahun 2024. Anda join di sini. Baru saya sendiri. Sudah ada. Dipa Erlina udah join dia. Berarti Dipa ini pandai nih. Minta ada ke Dipa semua. Nanti saya buat di sini gini Dipa. Saya buat begini nanti perintahnya. Create. Assignment. UTS. Saya tulis saja kodenya UTS ya. Silahkan kerjakan soal yang saya berikan sebagai UTS. Ajar nanti Dipa ya. Bapak Ibunya memang nih sebagai UTS untuk dijadikan nilai. Ini tanggal berapa mau dikumpul? Due date-nya. 2 Seminggu minggu. sudah ini bisa? Pak. Bisa. Berarti tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 kan? Tanggal 2, Pak. 2, berarti Berarti tanggal 9. tanggal 9. 9 November mau jam berapa? 2359, Pak.
2359 boleh. Tengah malam. Ini dah saya settingnya. Dah. Ini saya save. Nanti akan ketahuan siapa yang terlambat ngumpul. Seminggu yang akan datang Anda kumpul pekerjaan Tuhan. Ini dia. Nah, ini soal UTS-nya. Ini perintahnya. Tapi untuk bisa ke sini kan harus gabung di sini. Nah, ini baru Dipa Ya. Erlina aja yang gabung. Gabung semua nanti upload di sini. Cara gabungnya. Ajarkan Dipa ya, Dipa. Oke, nanti gabung semua ke Google Classroom itu. Jadi kumpul tugasnya itu di situ, nggak perlu bertemu saya. Kirim Oke, ulang, Dipa. Dipa. Nggak masuk, Dipa Pak. kirim ulang, Minta Mas. akses dia, Pak. Hah? Kenapa Dipa bisa? Dipa, Dipa, Kalau saya belum coba. Dipa. Ajarkan Bapak Ibu itu Dipa ya, untuk gabung di Google Classroom itu ya. Halo Dipa. Oh, di email kita. Nah, ini Dipa nggak dengar pula dia. Baik, Bapak Ibu, itu saja mungkin perkuliahan kita. Maaf betul nih, nggak bisa hadir ke sana. Ini pun Datanya udah enggak. buru pulang. Boleh, silakan. Silakan cepat, karena ini udah jam 12 orang Pak, udah mau mau nanya istirahat. lagi boleh, Pak? Ya cepat lah, karena ini saya pasti udah dicari di sana. Ya, Pak. Nanti Pak, ini tadi kan pada uji normalitas ada beberapa cara seperti uji QQ, PP, dan yang lainnya. Apakah untuk yang homogenitas kami ada juga beberapa cara atau cuma satu cara saja, Pak? ada juga beberapa cara. Tapi yang di dalam SPSS itu tergantung seri SPSS-nya. Kalau nggak salah yang di SPSS itu hanya ada satu cara Lipen test itu saja. Nah gitu. Jadi kalau nanti berarti itu secara keilmuan, eh, kalau dari uji Lipen test itu dia tidak homogen, berarti dengan uji manapun dia tidak homogen. Nah itu sebabnya orang SPSS itu hanya meletakkan satu uji saja. Dia ada uji. Jadi cukup dengan uji Lipen test saja. Nah ini ibu siapa nih yang jawab, yang nanya? Merinda, Pak. Bu Marlinda. Oke, Bu Marlinda. Itu dia Bu Marlinda. Karena SPSS itu sudah dibuat oleh orang ilmuwan dunia, artinya kalau ternyata hanya ada satu uji di dalam SPSS itu, walaupun nanti secara manual di buku kita baca ada uji-uji yang lain, berarti kalau dengan uji Lipen test itu dia tidak normal, kita pakai uji lain pun dia juga tidak akan normal. Itu maksudnya tuh. Jadi cukup satu uji saja. Homogen. Nah, homogen atau tidak. Paham, Bu? Soal paham. Nah, gitu. Gitu. Tapi kalau tapi sepengetahuan saya di SPSS itu hanya baru satu Lipen test. Kalau ada ujian lain nanti bisa dibuka-buka sih. Nah, dicoba aja. Nah, maka itu SPSS itu alat untuk menghitung teknik analisis data. Jadi maksudnya setingkat Anda master mestinya familiar dengan SPSS. Nah, kalaupun tidak paham, paling nggak mengetahui sehingga nanti saat ujian buat tesis kita ngerti. Nggak akan mungkin Bapak Ibu itu nanti mengolah data itu manual lagi. Pasti harus pakai SPSS. Dulu masa saya S1 manual. Nah, itulah pakai kalkulator tuh ngitung-ngitungnya. Oke? Nah, oke. Saya terasanya kalau orang pertama belajar EPSS, apalagi dengan online pula perkenalannya, tentu sakit kepalanya. Apa nih, gimana nih? Tapi ini udah membuktu baca buku, bantu cari nulisnya, lakukan. Jangan dibayang-bayangkan. Kalau dibayang-bayangkan sakit kepala. Tapi lakukan saja, coba. Nah, gitu. Cari data, coba. Nah, kesempatan mencobanya adalah dengan mengerjakan tugas saya tadi. Kan itu untuk memaksa mencobanya. Nah, gitu. Oke? Kode classroomnya berapa, Pak? Kan ada Bapak share di grup. Masuk situ ya, oke. Soalnya nggak Atau bisa Bapak, kami, Bapak. Harus pakai iya, email dari kampus, Bu. iya, dia email Undri itu kayaknya. Kenapa Dipa Oh, bisa? gitu. Jadi email mau nggak? Iya. Jadi Oke, siap, ibu, Pak. ibu harus pakai email student. Graduate apa email itu? Kalau kodenya ini Bu. Kalau kodenya, sekarang mana ada? Nah, kan ini kodenya. Ini kodenya. Nah, ini kalau saya perbesar.
Kan link ini yang saya copy tadi. Ini kalau mau dipoto screenshot ini kodenya. Atau saya copy gini saya letak di WA ini aja. Nah, boleh juga ini nih saya copy, saya letak di grup WA kita. Mana grup WA kita? Tapi dia memang pakai email apa tuh? Nah, kan di sini ada juga nih. Nah, paste. Nah, mau pakai yang kecil tuh. Ini kan di ujungnya ada juga nih, Bu. Nah, sudah ya? Oke ya. Stop share. Nah, oke. Ada lagi kira-kira pertanyaannya? Cukup? Udah Pak, nanti Oke, kalau ada baik. ditanya lagi. Ya, tanya lagi melalui WA ya. Ya Baik Pak. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih. Paham saya belajar PSS pertama. Kalau yang pertama terbayang oleh saya bagaimana ya baru pertama sekali kenal PSS lewat Zoom pula kan. Nah, tapi paling enggak dan membuka jalan dan memperkenalkan ke Anda, tinggal keberanian Anda menghadapi diri sendiri untuk berani mencoba. Saya yakin kalau Bapak Ibu coba, mau bertekun, bisa. Nah, apalagi ada Dipa nanti yang bantu untuk berdiskusi di kelas. Demikian untuk minggu depan, silakan komunikasi dengan Bu Putri Wanita, Bu Putri Wanita yang melanjutkan. Bapak mohon maaf, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Nah, lebih kurang itu saja, kita tutup perkuliahan kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Ya, sama-sama. Izin ya, Bapak Ya. tutup ini. Ya. Ananda.